Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan penuh tekanan, banyak orang tidak menyadari bahwa rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal. Rumah adalah pusat kehidupan, tempat rezeki turun, tempat doa dipanjatkan, dan tempat keberkahan bisa tumbuh atau justru hilang tanpa kita sadari. Ada rumah yang terlihat biasa saja dari luar, sederhana, bahkan mungkin tidak mewah sama sekali. Namun ketika kita masuk ke dalamnya, terasa ketenangan yang sulit dijelaskan. Hati menjadi tenang, pikiran terasa ringan, dan suasana terasa hangat. Seakan ada sesuatu yang menjaga rumah itu dari dalam. Sebaliknya, ada rumah yang terlihat megah, besar, penuh perabot mahal, namun penghuninya sering gelisah, mudah bertengkar, rezeki terasa selalu kurang, dan hati tidak pernah benar-benar tenang. Padahal secara logika, semuanya sudah cukup bahkan lebih dari cukup. Disinilah kita mulai memahami bahwa keberkahan rumah tidak diukur dari luas bangunan, bukan dari mahalnya perabot, bukan pula dari tingginya status sosial, tetapi dari apa yang dilakukan penghuninya di dalam rumah tersebut. Dan dalam pembahasan ini, kita akan merenungi bersama 10 ciri rumah yang diam-diam menjadi penarik rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pertama adalah rumah yang di dalamnya selalu dihidupkan dengan zikir kepada Allah. Bukan berarti harus selalu keras atau sepanjang waktu tanpa henti, tetapi ada kehidupan spiritual yang nyata di dalamnya. Ada solat yang dijaga, ada doa yang diucapkan, ada lantunan ayat suci Al-Quran yang sesekali terdengar dari dalam rumah tersebut. Karena rumah yang kosong dari mengingat Allah, meskipun megah, sesungguhnya terasa sempit. Sebaliknya, rumah sederhana yang penuh dengan zikir akan terasa lapang, meskipun secara fisik kecil. Ciri kedua adalah rumah yang penghuninya menjaga lisan. Tidak ada kata-kata kasar yang menjadi kebiasaan. Tidak ada makian. Tidak ada saling menyakiti dengan ucapan. Karena setiap kata yang keluar dari lisan seorang manusia bukan hanya sekadar suara, tetapi bisa menjadi doa, bisa menjadi luka, dan bisa menjadi penentu keberkahan dalam rumah tangga. Ciri ketiga adalah rumah yang dipenuhi rasa syukur. Penghuninya tidak sibuk membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Tidak selalu merasa kurang, meskipun sebenarnya sudah cukup. Mereka mampu melihat nikmat kecil sebagai sesuatu yang besar, dan dari situlah hati mereka menjadi tenang. Karena Allah telah menjanjikan, jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Tetapi jika kita mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabnya sangat pedih. Dan rumah yang dipenuhi syukur akan terasa cukup, meskipun sederhana. Namun rumah yang penuh keluhan akan terasa sempit, meskipun kaya. Ciri keempat adalah rumah yang di dalamnya ada kebiasaan berbagi, meskipun sedikit. Tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Tidak menunggu berlebih untuk memberi. Bahkan makanan sederhana yang dibagikan kepada tetangga, atau bantuan kecil kepada orang yang membutuhkan, bisa menjadi pembuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ciri kelima adalah rumah yang berusaha menjauh dari dosa yang disadari. Bukan berarti manusia tidak pernah salah, tetapi ada kesadaran untuk segera kembali kepada Allah, meminta ampun, dan memperbaiki diri. Karena rumah yang di dalamnya sering dipenuhi istighfar, akan lebih cepat didatangkan keberkahan dibanding rumah yang dipenuhi kesombongan dan kelalaian. Ciri keenam adalah rumah yang di dalamnya ditegakkan solat, terutama solat berjamaah dalam keluarga. Ketika seorang ayah mengajak istri dan anak-anaknya untuk solat bersama, meskipun hanya sesekali, maka saat itu rumah tersebut sedang dipenuhi cahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Karena solat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga pengikat hati dalam sebuah keluarga. Rumah yang di dalamnya solat dijaga akan lebih tenang, lebih terarah, dan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ciri ketujuh adalah rumah yang di dalamnya ada penghormatan kepada orang tua. Anak-anak yang berbicara dengan sopan, tidak meninggikan suara, tidak membentak, dan selalu mendoakan orang tuanya. Dan sebaliknya, orang tua yang mendidik dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan yang melampaui batas. Karena ridho Allah berada dalam ridho orang tua. Dan rumah yang dipenuhi bakti kepada orang tua, seringkali dibukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak pernah disangka-sangka.
Ciri kedelapan adalah rumah yang tidak berlebihan dalam hal hiburan yang melalaikan. Bukan berarti tidak boleh bahagia, tidak boleh tertawa, atau tidak boleh menikmati hiburan. Tetapi ada batas yang dijaga, agar hati tidak terlalu jauh dari mengingat Allah. Karena hati yang terlalu sibuk dengan dunia, perlahan akan menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Sedangkan hati yang seimbang akan lebih tenang, lebih lembut, dan lebih mudah menerima kebenaran. Ciri kesembilan adalah rumah yang di dalamnya hidup kebiasaan saling mendoakan. Seorang suami mendoakan istrinya, seorang istri mendoakan suaminya, orang tua mendoakan anak-anaknya, dan anak-anak mendoakan kedua orang tuanya. Doa dalam rumah tangga adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ia bisa menjadi pelindung dari musibah, dan menjadi sebab turunnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan inilah puncak dari seluruh ciri rumah yang menjadi penarik rezeki dan keberkahan. Ciri ke-10 adalah rumah yang menjadikan Allah sebagai pusat dari seluruh keputusan hidup. Artinya, setiap keputusan yang diambil, baik besar maupun kecil, selalu dikembalikan kepada nilai-nilai agama dan ketaatan kepada Allah. Apakah ini diridhai atau tidak? Apakah ini mendekatkan kepada kebaikan atau justru menjauhkan dari keberkahan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di rumah tersebut. Di rumah seperti ini, meskipun penghuninya tidak sempurna, tetapi arah hidup mereka jelas. Mereka tahu kemana harus kembali ketika jatuh, dan kepada siapa harus bersandar ketika lemah. Rumah bukan lagi hanya tempat tinggal, tetapi menjadi tempat pembinaan iman, tempat belajar sabar, tempat belajar syukur, dan tempat belajar saling memaafkan. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan rumah tangga, maka masalah tidak lagi menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi sarana untuk saling menguatkan. Rezeki tidak lagi menjadi sumber kesombongan, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di rumah seperti ini, ketika rezeki sempit, mereka bersabar. Ketika rezeki lapang, mereka bersyukur. Dalam dua keadaan itu, hati mereka tetap terhubung kepada Allah. Dan inilah rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang. Bahwa keberkahan tidak selalu terlihat dari jumlah harta, tetapi dari ketenangan hati di dalam rumah tersebut. Banyak orang memiliki rumah besar tetapi hatinya sempit. Banyak orang memiliki harta melimpah tetapi tidak pernah merasa cukup. Karena yang hilang bukan rezekinya, tetapi keberkahannya. Maka jika kita ingin rumah kita menjadi penarik rezeki, maka bukan hanya fisik rumah yang diperbaiki, tetapi isi rumah itu sendiri yang harus dibangun kembali dari dalam. Maka ketika kita sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang rumah yang menjadi penarik rezeki dan keberkahan, kita akan menyadari satu hal penting yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Bahwa keberkahan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, bukan pula sesuatu yang datang hanya karena kerja keras semata, tetapi ia adalah pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya yang menjaga hubungan dengannya. Banyak orang mengejar rezeki dengan cara yang sangat keras. Bekerja dari pagi hingga malam, memikirkan masa depan tanpa henti, bahkan terkadang melupakan istirahat dan keluarga. Namun mereka lupa satu hal penting, bahwa rezeki tidak hanya datang dari usaha, tetapi juga dari keberkahan yang Allah titipkan. Dan keberkahan itu seringkali dimulai dari rumah. Rumah yang sederhana bisa menjadi tempat turunnya rahmat. Sementara rumah yang megah bisa menjadi kosong dari ketenangan jika di dalamnya tidak ada nilai-nilai iman yang dijaga. Karena itu, jika kita ingin memperbaiki hidup, jangan hanya melihat keluar, tetapi lihatlah ke dalam rumah kita sendiri. Apa yang terjadi di dalamnya? Apa yang sering terdengar di dalamnya? Apa yang sering dilakukan di dalamnya? Apakah rumah itu menjadi tempat mengingat Allah? Atau justru menjadi tempat kelalaian yang membuat hati semakin jauh darinya? Perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Mulailah dari solat yang dijaga tepat waktu. Mungkin terlihat sederhana, tetapi solat yang dijaga akan menjadi cahaya yang menerangi seluruh kehidupan rumah tangga. Mulailah dari ucapan yang lebih lembut kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua. Karena kata-kata yang lembut bukan hanya menenangkan hati manusia, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah. Mulailah dari kebiasaan bersyukur, meskipun dalam keadaan yang sederhana. Jangan selalu melihat ke atas,
Tetapi lihatlah ke bawah agar kita sadar bahwa masih banyak nikmat yang tidak kita sadari. Karena orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang, meskipun ia memiliki banyak hal. Tetapi orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, meskipun ia hidup dalam kesederhanaan. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa di dalam rumah. Doa seorang suami untuk istrinya, doa seorang istri untuk suaminya, doa orang tua untuk anak-anaknya, dan doa anak-anak untuk orang tuanya. Itu semua adalah kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat nyata pengaruhnya dalam kehidupan. Bisa jadi rezeki yang datang tiba-tiba adalah jawaban dari doa yang tidak pernah kita sangka. Bisa jadi ketenangan yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari doa yang terus-menerus dipanjatkan di dalam rumah kita. Dan jangan lupa bahwa rumah yang baik bukan rumah yang tidak pernah bermasalah, tetapi rumah yang setiap masalahnya dikembalikan kepada Allah. Karena setiap rumah pasti akan diuji. Akan ada perbedaan pendapat, akan ada kelelahan, akan ada kekurangan, akan ada kesalahpahaman. Tetapi rumah yang penuh keberkahan bukanlah rumah yang bebas masalah, melainkan rumah yang mampu kembali kepada Allah setiap kali ada masalah. Di rumah seperti itu, tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling tinggi. Semua saling merendahkan diri, saling memaafkan, dan saling menguatkan. Dan ketika itu terjadi, maka rumah tersebut akan menjadi tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka jangan heran jika rezeki mereka terasa cukup, meskipun tidak berlebihan. Jangan heran jika hati mereka tenang, meskipun hidup mereka sederhana. Karena keberkahan itu tidak selalu terlihat dari luar, tetapi dirasakan dari dalam hati. Pada akhirnya, rumah yang menjadi penarik rezeki dan keberkahan adalah rumah yang di dalamnya Allah tidak dilupakan. Rumah yang di dalamnya Al-Quran tidak ditinggalkan. Rumah yang di dalamnya doa tidak pernah berhenti. Rumah yang di dalamnya hati selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan jika kita ingin membangun rumah seperti itu, maka tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Mulailah dari sekarang, dari diri kita sendiri. Karena perubahan sebuah rumah selalu dimulai dari satu hati yang ingin kembali kepada Allah. Semoga Allah menjadikan rumah kita sebagai rumah yang penuh ketenangan, penuh keberkahan, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari segala keburukan, dan dijadikan tempat turunnya rahmat. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur, sehingga Allah menambahkan nikmatnya tanpa batas, dan menjadikan hidup kita penuh dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.